Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Sabta Baralaska Utama Siagian. Saat ini saya melayani dari Gereja Sahabat Indonesia dan sebagai pendeta TUG di Pokosana Cililitan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya juga mengucapkan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, heart listener dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Untuk itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami merayakan Paskah. Suatu momentum yang luar biasa. Sebagai orang beriman, sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, Paskah menyatakan Kristus telah mengalahkan maut, memiliki dampak bagi kami bahwa kami sesungguhnya adalah umat pemenang yang telah ditebus oleh Kristus. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Terpujilah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Radio Heartline dimanapun Bapak Ibu berada. Tema kita dalam tema Paskah tahun 2021 adalah tema nasional, yaitu terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan tema berpaling kepada Sang Hidup. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudaraku, pendengar Radio Heartline dimanapun Bapak Ibu saudara-saudaraku berada. Paskah kedua ini secara jujur kita diperhadapkan oleh keprihatinan. Yang pertama adalah kita prihatin karena masih diperhadapkan oleh pandemi COVID-19. Walaupun puji Tuhan pandemi ini hari demi hari semakin landai dan juga kesadaran masyarakat untuk divaksinasi juga semakin begitu banyak berbondong-bondong dan penuh antusias, dan juga kesadaran untuk menerapkan prokes juga sudah banyak masyarakat yang menyadari. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa Paskah tahun 2021 ini kita diperhadapkan oleh keprihatinan. Belum lama ini terjadi ledakan bom di gereja katedral yang ada di Makassar. Dan juga ketika ada aksi seorang perempuan di Mabes Polri, sehingga perempuan itu ditembak oleh anggota polisi karena perempuan itu adalah anggota terorisme. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kaitannya tema kita pada hari ini dengan juga situasi kondisi yang diperhadapkan oleh bangsa dan negara? Itu yang menjadi perenungan kita. Karena sesungguhnya teologi itu adalah ketika kita bisa mengkontekstualisasikan, melihat, membaca tanda-tanda zaman dalam kehidupan kita sehari-hari.
yang harus kita sama-sama renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam keprihatinan kita. Kita bicara tentang radikalisme, kita berbicara tentang intoleran, dan sebagai warga negara, kita juga harus menerapkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Pasca mengajak kita untuk bertoleransi, untuk berbagi kasih, di tengah situasi yang tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Kita diingatkan kembali, mari saudara-saudaraku, siapapun kita, apapun agama kita, apapun latar belakang kita, untuk membendung radikalisme, yaitu bagaimana kita, saudara-saudaraku, membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudaraku di hari Paskah ini, saya mengatakan bahwa Pancasila tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Sekali lagi saya ingin mengatakan Pancasila tidak bertentangan dengan Alkitab. Mari kita aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila ada di dalam Alkitab yang kita yakini adalah firman Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku bersama komponen masyarakat yang lainnya, mari kita membumikan Pancasila dan juga kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, gerakan-gerakan radikalisme yang terjadi di negeri ini, yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudaraku adalah bagaimana kita tetap waspada, bagaimana kita sebagai umat Kristen bekerja sama dengan Polri dan TNI bila ada di lingkungan kita. Ada orang yang mencurigakan, ada orang yang eksklusif, ada orang yang menganggap dirinya yang paling hebat, paling benar, ada orang yang menganggap anti terhadap Pancasila. Kita harus waspada terhadap orang-orang ini dan gerakan-gerakan seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita jaga kampung kita, mari kita jaga lingkungan kita. Itulah pesan Paskah bagi kita, untuk bersolidaritas terhadap sesama, untuk berempati kepada orang lain. Nah, sekarang kalau kita melihat dalam konteks pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yang menjadi tema nasional kita adalah berpaling kepada Sang Hidup. Ibu bapak saudara-saudara, pada hari ini, hari Paskah ini, ada sebuah pertanyaan yang menarik yang menjadi perenungan bagi kita. Apa itu pertanyaan? Kalau seandainya Yesus yang mati itu tidak bangkit, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya ulangi. Kalau Yesus yang mati itu tidak bangkit, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ketika kita merayakan, berkali-kali kita merayakan Paskah, banyak kita temukan, ini hanya sebatas seremoni gereja, ini hanya rutinitas tahunan. Tetapi ketika kita merayakan Paskah, kita lupa, bahkan kita abai bahwa pemaknaan Paskah itulah yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan. Apa kata Paulus? Saya akan melihat, membukakan Alkitab, apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-17, sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Radio Heartline dimanapun Bapak Ibu berada, kita diingatkan pada pesan ini, pesan Paskah ini. Yang pertama tadi kita berbicara, Paskah mengajak kita untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya Yesus yang mati itu tidak bangun, pesan yang mau kita dapatkan adalah, kita adalah orang yang sia-sia. Orang yang sia-sia. Kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara-saudara.
apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita, saya ulangi, dan kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kita hidup dalam kebinasaan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu seandainya kalau Yesus yang mati itu tidak mati. Namun, dalam teks pembacaan kita, dalam Yohanes pasal yang ke-20 tadi, kita bisa melihat bagaimana Maria Magdalena, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maria Magdalena dalam Yohanes pasal yang ke-20 menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus yang mati itu bangkit. Ketika Maria Magdalena melihat kubur Yesus yang kosong, hatinya gundah, hatinya sedih, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita perhatikan di ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria Magdalena menangis sedih melihat kubur Yesus yang kosong itu. Maria Magdalena mengira Yesus jasadnya dicuri atau diambil oleh orang lain. Sehingga dia berkata, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dikatakan kepada Yesus yang dikira adalah penunggu taman. Maria Magdalena mengatakan, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria Magdalena mengira jasad Yesus diambil oleh orang. Dan mengira yang menegur itu tadi adalah penunggu taman yang mengetahui ataupun yang mengambil jasad Yesus. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ternyata ada pertemuan antara Yesus Kristus dengan Maria Magdalena. Sehingga Yesus mengatakan di ayat yang ke-16 kepada Maria. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Dan kita lihat pada ayat yang ke-17 dan selanjutnya, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allah yang Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena di ayat 18 mengatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Ibu bapak saudara-saudara, ada perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus Kristus yang dikira jasadnya diambil orang. Pertemuan dengan Yesus membawa dampak yang luar biasa bagi Maria Magdalena. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bagaimana dengan kita? Ketika kita merayakan tahun demi tahun, kita merayakan baik itu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah ini, maka akan berlalu begitu saja. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, pesan yang ketiga bagi kita, Paskah meruntuhkan duka cita menjadi sukacita. Ini penting sekali bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita membaca secara keseluruhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Paskah meruntuhkan duka cita menjadi sukacita. Maria Magdalena merasakan kehilangan dan duka cita yang mendalam ketika kubur itu tidak ditemukan Yesus lagi. Tidak ada lagi yang dapat menghibur. Maria Magdalena menangis karena mengira Yesus diambil orang.
Apa yang terjadi melalui perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus Kristus. Berubah duka cita itu menjadi sukacita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benang merahnya bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, bahwa Paskah merubah duka cita yang kita hadapi dengan apa? Dengan sukacita. Dengan kebangkitan Kristus yang telah mati itu membuat kita sebagai umat yang senantiasa berpengharapan kepada Kristus Yesus. Ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu di tengah masa pandemi ini dan juga mungkin kekhawatiran kita dengan ledakan bom, dengan aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, apakah kita harus semakin terpuruk? Saya ingin katakan tidak. Ibu Bapak Saudara-saudara, yakinlah Yesus sang pemilik kehidupan itu berkuasa atas kehidupan kita. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus bisa merubah duka cita menjadi sukacita asalkan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Paskah tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah pergumulan, di tengah pandemi COVID-19, di tengah aksi teror, kita diingatkan kembali, tetaplah bersukacita. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan. Datanglah kepadanya. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar, sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Itu pasti Bapak Ibu. Ini bukan retorika. Bawalah setiap pergumulan, bawalah setiap masalahmu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, sang pemilik kehidupan, yang telah mengalahkan maut itu. Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan oleh pesan Paskah di tahun 2021 ini. Senantiasa sebagai orang percaya, senantiasa berpengharapan kepada Kristus. Bersolidaritas. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang eksklusif, tapi menjadi orang Kristen yang membumi, yang bisa bermanfaat bagi semua orang. Ketika kita berbicara kasih, kasih itu tidak hanya kita berikan kepada saudara seiman kita saja, atau saudara satu rumpun dengan kita, atau saudara sesuku kita. Tidak, saudara-saudara. Marilah kita mengasihi kepada saudara-saudara kita, walaupun dia berbeda agama, berbeda suku dengan kita. Dia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati, yang harus dihargai, dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memberikan kasih yang tulus. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema nasional pada hari ini, tema Paskah itu, berpalinglah kepada Sang Hidup. Mari kita berpaling kepada Sang Hidup. Siapa Sang Hidup itu? Tuhan Yesus Kristus. Mungkin selama ini kita terlelap, terfokus pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kiranya Paskah tahun 2021 ini menyapa kita. Roh Kudus Parakletos itu menguatkan kita, meneguh kita. Mari kita berpaling bukan kepada dunia ini, namun kita berpaling kepada pemilik kehidupan, berpaling kepada Sang Hidup. Dia adalah Yesus Kristus. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang ketiga menyapa kita sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan. Bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Memberikan pengharapan bagi kita. Bagi saudara-saudaraku yang mungkin saat ini terpapar
karena COVID-19 yang sedang isolasi mandiri, ataupun Bapak Ibu yang juga melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet, atau Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di ruang ICU mendengarkan program dari Radio Heartline FM. Ingat, kehidupan kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kita berdoa kepada dokter, para suster, para medis yang lain. Dia juga dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyembuhkan banyak ibu bapak. Ada yang Bapak Ibu terkena COVID-19. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah salah. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah salah. Ketika Bapak Ibu terpapar COVID-19, yakinlah Tuhan sang pemilik kehidupan akan memberikan kekuatan. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, berharaplah kepadanya. Dan kiranya melalui peristiwa COVID-19 ini, Tuhan selalu menjadi andalan kita. Tuhan menjadi pengharapan dalam hidup kita. Pendengar Radio Heartline dimanapun saudara berada, hari ini kita diingatkan kembali pada pesan yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Jangan berputus asa. Kalaupun kita terpuruk, mari kita move on. Ingat, bagaimana yang dirasakan oleh murid-murid Yesus ketika Yesus yang mati itu. Mereka takut. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Namun ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid itu, Yesus mengatakan damai sejahtera. Ketika murid-murid Yesus melihat Yesus yang mati itu bangkit, ada perubahan yang luar biasa. Rasa takut, rasa cemas dirubahkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dengan apa? Dengan sukacita dan damai sejahtera. Sama halnya dengan Thomas. Dia tidak percaya bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Apa yang terjadi? Kata Thomas, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku menyaksikan itu. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas memegang tangan dan lambung Yesus, dan Thomas berteriak, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Melalui kebangkitan itu, Bapak saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus itu, ada perubahan, ada damai sejahtera, ada keberanian yang dimiliki oleh Thomas, sehingga dia menjadi seorang pemberita Injil yang sangat militan, sampai ke India Selatan, saudara-saudaraku, untuk memberitakan kabar kesukaan. Pesan Paskah mengajak kita, Thomas bisa berubah dengan drastis karena kebangkitan Kristus membawa dampak bagi murid-muridnya dan membawa dampak bagi kita orang percaya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam Paskah tahun 2021 ini kita diingatkan kembali sebagai orang percaya. Di tengah dua hal yang menjadi keprihatinan kita, masa pandemi COVID-19 ini, dan juga aksi radikalisme dan terorisme yang melanda Indonesia. Mari kita lawan kekerasan, bukan dengan kekerasan, tapi lawanlah kekerasan dengan cinta kasih. Lawanlah kekerasan itu dengan membawa berita-berita damai kepada semua orang. Dan tak kalah penting Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita orang yang beriman di dalam Yesus, momen Paskah ini, mari kita sama-sama mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Selamat Paskah bagi kita semua Bapak Ibu saudara-saudaraku, dan terus berpengharapan kita itu adalah umat-umat yang telah ditebus, dan kita adalah umat pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih kebenaran firman Tuhan telah menyapa kami. Biarlah Paskah ini menjadi suatu momentum bagi kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kami yang kami jalani.
Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Biarlah Paskah dapat kami maknai bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri, yang ilahi itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku, pendengar Radio Heartline dimanapun Bapak Ibu berada, demikianlah renungan Paskah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.